lokal sebagai jembatan dua dunia. Saya Kizir Syukaira, absen 1. Absen 30. Saya Rana Bimanyu, absen 3. Halo semuanya, selamat datang di vlog kami. Kali ini kami akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa sih? Sederhananya, kearifan lokal adalah nilai, tradisi, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita. Bisa berupa musik, tarian, permainan, bahasa, bahkan cara hidup masyarakat. Semua itu lahir dari pengalaman panjang manusia dalam menyesuaikan diri di kehidupan. Kearifan lokal bukan sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa. Lewat kearifan lokal, kita belajar tentang kebersamaan, menghargai alam, dan nilai moral. Misalnya, di banyak daerah ada permainan tradisional yang mengajarkan kerjasama atau tarian daerah yang bukan hanya indah, tapi juga punya makna spiritual. Inilah yang membedakan kita dari bangsa lain. Sayangnya, di era modern sekarang, banyak kearifan lokal yang mulai tergerus. Anak-anak lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. Karena itu penting banget untuk menjaga kearifan lokal sambil tetap mengikuti perkembangan zaman. Alat musik tradisional ini adalah angklung. Berasal dari Jawa Barat, terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Angklung sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia dan punya filosofi kebersamaan. Hanya karena bisa indah kalau dimainkan bersama-sama. Sekarang anak muda lebih akrab dengan gitar, piano, dan alat musik modern lainnya. Angklung kadang dilupakan karena dianggap ribet dan kurang keren. Padahal keduanya bisa berpadu. Lagu pop atau bahkan musik modern bisa diaransemen ulang menggunakan angklung dan gitar bersama-sama. Dengan begitu, angklung tetap hidup tapi tetap bisa diterima anak muda. Batik adalah salah satu kearifan lokal Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bukan sekedar kain, melainkan simbol budaya dan identitas bangsa. Setiap motif batik memiliki makna mendalam. Motif parang melambangkan kekuatan, motif kaum menggambarkan kesucian, dan mega bandung menggambarkan ketenangan. Dari sini kita belajar bahwa batik adalah bahasa yang menyampaikan nilai hidup. Batik bahkan sudah menjadi bagian dari keseharian kita, dipakai ke sekolah, ke kantor, hingga kegiatan santai. Batik menunjukkan bahwa tradisi bisa melekat erat dalam kehidupan modern. Wayang adalah pertunjukan tradisional yang punya nilai moral dan cerita sejarah. Melalui tokoh-tokoh seperti Gatot Kaca atau Semar, wayang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik masyarakat tentang budi pekerti. Sekarang anak-anak lebih tertarik dengan boneka modern atau animasi dari luar negeri. Wayang mulai jarang ditonton karena dianggap terlalu panjang atau membosankan. Solusinya, pertunjukan wayang bisa dikemas dengan teknologi modern, misalnya dipadukan dengan multimedia atau dibuat animasi digital. Dengan begitu, nilai wayang tetap bisa disampaikan tapi sesuai dengan selera generasi masa kini. Ini adalah tari Citra Resmi dari Jawa Barat. Gerakannya lembut dan anggun, terinspirasi dari kisah Putri Dyah Pitaloka yang melambangkan kehormatan dan martabat. Tarian ini juga menjadi simbol kesetiaan serta keberanian perempuan Sunda pada masa lalu. Sekarang, banyak anak muda lebih tertarik pada tarian modern seperti K-pop dance. Gerakannya cepat, penuh energi, dan lebih mudah populer. Hal ini membuat tari tradisional seperti Citra Resmi semakin jarang dikenal, kecuali pada acara budaya tertentu. Padahal, keduanya bisa saling melengkapi. Jika gerakan tradisional dipadukan dengan musik modern, akan lahir pertunjukan yang unik. Dengan cara ini, tradisi tetap hidup sekaligus terasa lebih dekat dengan generasi muda.
Congklak adalah permainan tradisional yang menggunakan papan berlubang dan biji-bijian. Permainan ini mengajarkan strategi, kesabaran, dan melatih berpikir logis. Sekarang, anak-anak lebih suka bermain game online seperti Mobile Legends. Seru sih, tapi akhirnya permainan tradisional hilang dari kehidupan sehari-hari. Agar tidak punah, congklak bisa dikenalkan kembali dalam kegiatan sekolah, seperti lomba budaya atau bahkan dibuat versi digitalnya. Jadi, permainan tradisional bisa hidup berdampingan dengan game modern. Mari kita jaga kearifan lokal agar tetap hidup di tengah arus modernisasi, karena inilah jati diri bangsa kita.